Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3043, Penindasan yang Berlebihan. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan gelombang niat membunuh yang dingin menyebar ke arahnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan diarahkan ke bagian belakang kepala Lu Ming. Kekuatan itu sangat tajam. Indra spiritual Lu Ming sangat tajam. Dia langsung merasakannya. Dia mengaktifkan teknik 9 Kun Peng Surgawi dan menghindari serangan itu dalam sekejap. Kemudian, Lu Ming berbalik dan melihat seorang pemuda mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang di tempat Lu Ming baru saja berdiri. Pemuda ini bukan Chu Baxing, tetapi dia berpakaian seperti Chu Baxing. "Siapa kamu?" Lu Ming bertanya dengan dingin. "Chu Baxing tidak membunuhmu, jadi aku akan membunuhmu menggantikannya." Pemuda itu berkata dengan dingin. Nada suaranya sombong, seolah-olah Lu Ming sudah pasti mati. Sepertinya ke orangnya Chu Baxing. Lu Ming tersenyum tipis. Namun, senyumnya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Karena orang ini ingin membunuhnya, dia sudah menjadi orang mati di matanya. Benar sekali. Tuan Muda Chu Baxing tidak perlu berurusan dengan sampah sepertimu secara pribadi. Karena kamu telah menyinggung Tuan Muda Chu Baxing, kamu harus siap untuk dibunuh. Mati saja. Pemuda itu berkata dengan dingin. Baju zirah di tubuhnya bersinar, dan auranya seberat gunung. Suara mendesing. Pemuda itu melangkah maju dan menusukkan tombak panjangnya ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebelum cahaya tombak itu mencapai dirinya, aura tajam yang mengerikan sudah menyerbu ke arah Lu Ming. Kekuatan Sen bangkit, 99%. Begitu lawannya bergerak, Lu Ming bisa merasakan bahwa kekuatan suci lawannya telah meningkat 99%. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kecuali dia bertemu dengan orang jenius seperti Jin Yuan dan Chu Baxing, dia tidak terkalahkan. Belum lagi Lu Ming hanya seorang dewa surgawi tingkat kelima. Meskipun Lu Ming telah bertukar 2 pukulan dengan Chu Baxing dan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, Chu Baxing belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, dan Lu Ming belum berubah menjadi tubuh dewa kunonya. Sayangnya, orang yang ditemuinya adalah Lu Ming. Dia salah perhitungan. Mengaum, tubuh dewa kuno. Dengan suara gemuruh, Lu Ming berubah menjadi tubuh dewa kuno. Aura mengerikan meledak seperti gunung berapi. Asyik, tombak panjang Lu Ming bergetar dan menyapu, mengenai tombak panjang lawan. Tombak panjang lawan bergetar hebat dan kemudian terlepas dari tangannya. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebabkan lengan pemuda dari keluarga Chu itu meledak. Tubuh dewa kuno. Tubuh dewa kuno berbaju sirah hijau. Sialan. Pemuda dari klan Chu itu menggeram, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang aneh. Tanpa ragu, dia mundur, ingin meninggalkan tempat ini dan memberitahu Chu Baxing tentang berita ini. Namun, Lu Ming tidak mengizinkannya pergi. Menghancurkan udara. Lu Ming berkata dengan dingin saat dia melancarkan 3 serangan dahsyat. Seberkas cahaya tombak yang menyilaukan meledak dan langsung mengenai pemuda keluarga Chu. Aduh! Cahaya tombak menembus dahi pemuda dari keluarga Chu dan membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin penyimpanan milik pemuda dari keluarga Chu. Pandangan Lu Ming beralih ke 2 kotak di halaman. Wah! Lu Ming melangkah maju. Tubuhnya, yang tingginya beberapa ratus meter, melangkah ke halaman. Auranya memenuhi udara. Para pemuda yang sedang berada di tengah pertempuran sengit merasakan aura mengerikan Lu Ming dan terkejut. Mereka menghentikan pertarungan dan menatap Lu Ming dengan ekspresi serius. Saya mau 2 kotak ini. Kalian, enyahlah. Lu Ming berbicara dengan sikap mendominasi. Kata-katanya membuat wajah para pemuda itu berubah jelek. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, kamu ingin memonopoli harta karun itu sendiri. Apakah kamu pikir kamu adalah orang seperti Chu Baxing? Seorang pemuda dengan pisau perak berkata dengan dingin. Orang ini berasal dari kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Tentu saja, dia tidak senang dengan Lu Ming. Benar sekali. Dia ingin memonopoli dan bahkan ingin kita tersesat. Hehe, kalau begitu mari kita bergandengan tangan dan membuatnya tersesat. Pemuda lain berkata dengan dingin. Meskipun Lu Ming telah membunuh pemuda dari keluarga Chu, mereka tidak takut padanya karena mereka memiliki banyak orang bersama mereka. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming hanyalah dewa surgawi tingkat kelima dan kekuatan tempurnya benar-benar sekuat Chu Baxing.
Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia mengayunkan tombaknya yang panjang dan menekannya ke arah para pemuda itu. Cahaya tombak itu tak tertandingi besarnya dan memenuhi seluruh halaman, membuat para pemuda mustahil menghindarinya. Kita bekerja sama dan habisi bocah ini dulu, baru kita bertarung memperebutkan harta karun itu. Baiklah, mari kita bergabung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, para pemuda di halaman itu menyerang bersama-sama. Mereka melancarkan serangan yang mengerikan ke arah Lu Ming. Total ada 9 pemuda, dan masing-masing dari mereka adalah master tingkat atas. Tingkat kebangkitan kekuatan Sen mereka telah mencapai 80% atau bahkan 90%. Serangan 9 orang itu mengenai cahaya tombak besar milik Lu Ming, mengakibatkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatannya menyebar ke segala arah seperti badai level 18. Saat berikutnya, tubuh 9 kesayangan surga muda bergetar hebat dan mereka memuntahkan darah pada saat yang sama. Tubuh mereka terlempar seperti bola meriam, entah menghantam tanah atau dinding. Mereka semua kejang-kejang dan memuntahkan banyak darah. Untungnya, dinding dan lantainya sangat keras dan tidak pecah. Namun, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Termasuk beberapa dari 9 jenius dari Istana Raja Surgawi. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Kemampuan Lu Ming benar-benar telah mencapai tingkat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. 9 pemuda itu terus memuntahkan darah. Mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan di mata mereka. Sungguh sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa kekuatan tempur Dewa Surgawi tingkat kelima benar-benar sekuat itu. Kesembilan dari mereka bergabung dan bahkan tidak sebanding dengan satu gerakan Lu Ming. Sekarang, pergilah. Lu Ming berteriak dingin. Ayo pergi. Para pemuda itu tidak berani tinggal dan meninggalkan tempat itu dengan ketakutan. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang tersisa. Lu Ming hendak berubah ke bentuk normalnya untuk memeriksa kedua kotak itu ketika tawa dingin terdengar, hehehe. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Surgawi tingkat kelima benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Menarik, sangat menarik. Saat suara itu terdengar, bayangan gelap melintas di halaman. Sosok hantu muncul. Orang-orang dari Istana Raja Surgawi 9 ketenangan. Mata Lu Ming menyipit dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini bukanlah dirimu Han, melainkan salah satu dari 3 orang jenius dari 9 ketenangan jiwa surgawi yang datang bersamamu Han. Pria itu menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Dia mencibir, aku benar-benar ingin mencicipi jiwamu. Aku bisa menciumnya. Jiwamu pasti lezat. Oh, benarkah? Aku khawatir kamu tidak akan bisa menikmatinya. Lu Ming tersenyum tipis. Hehehe, meskipun tubuh dewa kunomu telah berevolusi menjadi dewa kuno berbaju hijau, itu tidak berguna melawanku. Jiwamu terhubung denganku. Begitu dia selesai tertawa, sosok Yulian bagaikan bayangan, menerkam ke arah Lu Ming. Kecepatannya mengejutkan, bagaikan hantu. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lu Ming. Bab 3044 dalam bahaya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Enyah, matilah, teriak Lu Ming dengan marah. Kilauan tombak itu meluas dan auranya meledak seperti banjir. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit menebas ke arah Mulian. Namun, sosok Yulian berkedip dan berputar seperti hantu. Dia menghindari serangan Lu Ming dengan jarak sehelai rambut dan terus menerkam Lu Ming. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan tiba-tiba menusuk. Dalam sekejap, dia telah menusuk lebih dari 10 kali. Lebih dari selusin cahaya tombak melesat ke arah Mulian seperti bintang jatuh, menutup ruang di sekelilingnya. Menghadapi serangan ini, Andalian hanya bisa menghadapinya secara langsung. Cakar hantu 9 meter. Yulian berteriak dingin. Dia menyerang dengan cakarnya. Cakar hantu muncul dan mencengkeram cahaya tombak itu. Cahaya tombak itu bergetar tanpa henti sebelum akhirnya runtuh. Sosok Yulian melesat dan dia muncul di depan Lu Ming. Dia mencakar Lu Ming dengan sangat cepat sehingga Lu Ming hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Untungnya, Lu Ming telah melemparkan armor Crimson Gold 9 lapis untuk menutupi seluruh tubuhnya. Wah, cakar hantu Yulian mendarat di baju zirah Scarlet Gold 9 lapis, menyebabkannya bergetar. Blokir itu.
Luming menggeram dan mengaktifkan armor Crimson Gold 9 lapis secara maksimal. Kekuatan suci dalam tubuhnya mengalir deras ke armor itu. Cici, ayam goreng. Cakar hantu Yulian menghantam baju besi Crimson Gold 9 lapis. Dalam sekejap, sebuah jari menembusnya. Namun, itu tidak mudah karena mendapat perlawanan hebat. Kekuatan Shenmu, apa yang terjadi? Ekspresi Yulian berubah. Dia merasakan dengan saksama dan berteriak lagi, kekuatan surgawi Anda. Begitu banyak kekuatan surgawi tingkat dewa. Anda benar-benar dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan surgawi tingkat dewa. Yulian berteriak tak percaya. Cakar hantu dunia bawah 9 miliknya terus beradu dengan baju besi Scarlet Gold 9 lapis milik Luming. Dia benar-benar dapat merasakan bahwa Luming dapat mengendalikan banyak jenis energi surgawi tingkat dewa. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan dengan begitu banyak kekuatan suci, kau tidak bisa menghentikanku. Yulian menjerit, dan suara ratapan mengerikan terdengar dari tubuhnya. Cakar hantunya bersinar dengan cahaya hitam, menembus 9 lapis baju besi Scarlet Gold milik Luming dan mencakar tubuh Luming. Berdecit, suara yang memekakkan telinga terdengar saat 9 cakar hantu dunia bawah menggaruk sisik hijau itu. Sisik-sisik itu terkoyak, dan noda darah muncul. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah ada kekuatan aneh pada cakar hantu 9 dunia bawah yang melewati tubuh fisik Luming dan menyerbu ke arah jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar. Ketika jiwa bergetar, kendali kekuatan surgawi akan melemah. Aura Luming bergetar dan sedikit melemah. Yulian memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil sepotong daging dari tubuh Luming. Mengaum, Luming meraung dan mundur beberapa ratus meter, memberi jarak antara dia dan Yulian. Hahaha, aku tidak menyangka kau bisa mengendalikan begitu banyak kekuatan surgawi tingkat dewa. Pantas saja kau begitu kuat. Nak, katakan padaku metode apa yang kau kembangkan. Yulian tertawa terbahak-bahak dan kemudian menatap Luming dengan ekspresi keserakahan. Dia merasa bahwa Luming pasti telah mengembangkan teknik yang tak tertandingi yang memungkinkannya mengendalikan begitu banyak kekuatan surgawi tingkat dewa. Jika dia bisa mendapatkan teknik yang merampas keberuntungan langit dan bumi, dia pasti akan melambung ke langit dan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, bintang paling terang di langit. Hatinya terbakar oleh gairah. Kau ingin teknikku? Baiklah, mari kita lihat apakah kau mampu melakukannya. Luming berkata dengan dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Yulian tahu rahasianya, jadi dia harus mati. Masalah ini tidak boleh disebarkan. Bocah, jangan pikir aku tidak bisa membunuhmu. Mati saja. Yulian menjerit. Dalam sekejap, dia menyerang Luming lagi. Auranya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, Yulian telah menggunakan semua kekuatannya. Mengaum, mengaum, raungan naga terus-menerus terdengar. Luming mengeluarkan jurus perwujudan naga surgawi sambil mengacungkan tombak panjangnya, bertarung melawan Yulian. Namun, teknik gerakan tubuh Yulian sangat aneh. Selain itu, tubuhnya tampaknya tidak terbuat dari daging dan darah. Serangan Luming tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Setiap kali serangan Yulian mengenai Luming, roh jiwanya akan bergetar. Dengan jiwanya yang gemetar, Luming tidak dapat mengerahkan 100% kekuatannya. Setelah beberapa lusin gerakan, ada beberapa luka lagi di tubuh Luming, dan dia berdarah. Liang tua, tidak bisakah kau menyerap energi anehnya itu? Luming mengirimkan transmisi suara ke rumus kuantitas. Masalah utama pihak lain adalah bahwa kekuatan yang memengaruhi jiwa terlalu aneh. Mustahil untuk dilawan dan menyebabkan Luming tidak dapat melepaskan 100% kemampuannya. Tanpa pengaruh energi ini, Luming tidak takut pada pihak lain dan bahkan bisa mengalahkannya. Setelah puluhan kali bertarung, Luming menyadari bahwa lawannya tidak kebal terhadap serangannya. Hanya saja gerakan tubuhnya aneh dan dia bisa menghilangkan sebagian kekuatannya. Serangan energi Luming masih dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Secara khusus, kekuatan surgawi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal bahkan lebih berbahaya bagi pihak lain. Namun, Luming tidak memiliki cara untuk mengatasi energi yang digunakan pihak lain untuk menyerang jiwa. Dia hanya bisa mencari bantuan dari rumus kuantitas. Kita tidak bisa. Tanpa diduga, rumus kuantitas menjawabnya secara langsung. Tidak bisa. Kau bahkan bisa menyerap gas beracun yang mempengaruhi jiwaku dengan darah penyihir itu. Kenapa aku tidak bisa? Kata Luming.
Gas beracun semacam itu hanyalah sejenis energi bawah sadar. Secara alami, aku dapat menyerapnya. Namun, serangan orang ini mengandung kemauannya sendiri dan sepenuhnya berada di bawah kendali pihak lain. Secara alami, aku tidak dapat menyerapnya. Jika aku bisa menyerapnya, bukankah itu berarti aku bisa langsung menyerap kekuatan suci orang lain? Rumus, kuantitas, yang ditanyakan. Lu Ming terdiam. Memang, darah sang penyihir hanya menggunakan sejenis gas beracun. Kekuatan Yulian, di sisi lain, adalah kekuatan surgawi aneh yang mengandung kehendak Yulian. Sama seperti yang dikatakan formula, ukuran, jika dia bisa menyerap ini, maka ketika Lu Ming bertemu musuh, dia hanya perlu melepaskan formula, ukuran. Bukankah dia bisa langsung melahap kekuatan surgawi pihak lain? Jelaslah bahwa rumus kuantitas tidak dapat melakukannya. Ledakan. Pada saat ini, Yulian menyerang Lu Ming lagi, menyebabkan jiwanya bergetar dan hampir membuatnya kehilangan kendali atas kekuatan sucinya. Puci. Yulian mencakar Lu Ming lagi, merobek sepotong besar dagingnya. Sosok Lu Ming mundur. Hehehe, pergilah ke neraka. Aku, Lian, benar-benar beruntung karena benar-benar bisa memperoleh teknik Supreme. Yulian tertawa dingin seakan membunuh Lu Ming adalah sesuatu yang pasti. Apa yang harus kita lakukan? Lu Ming terus memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Nak, sekarang kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lihatlah dan lihat apakah kamu punya harta yang bisa menahan serangan jiwa. Rumus kuantitas dikatakan tidak bertanggung jawab. Harta karun apa yang bisa menahan serangan jiwa? Otak Lu Ming berputar cepat. Bab 3045, Serangan Balik Lu Ming. Ratusan pikiran melintas di benak Lu Ming. Dia merenungkan apakah dia memiliki harta karun yang dapat menahan serangan jiwa. Namun jawabannya tidak. Lu Ming memiliki banyak harta, tetapi sebagian besar adalah berbagai artefak dewa. Artefak dewa biasa tidak dapat menahan serangan jiwa sama sekali. Benar, lukisan bulu yang mengejutkan dan peti mati tembaga ungu adalah dua harta karun paling misterius yang kumiliki. Aku ingin tahu apakah mereka dapat memblokir serangan jiwa. Akhirnya, Lu Ming teringat pada lukisan bulu yang mengejutkan dan peti mati perunggu ungu. Tak perlu dikatakan lagi, peti mati perunggu ungu itu sangat misterius. Lu Ming jarang menyentuhnya. Lukisan Jingyu juga agak misterius. Awalnya, Lu Ming mengira itu hanya lukisan biasa dengan kata pertempuran di atasnya. Kemudian, ketika Lu Ming mengetahui tentang Jingyu, kata pertempuran telah menghilang. Setelah itu, iblis tulang benar-benar muncul dari gulungan bulu yang mengejutkan itu. Lu Ming juga tahu bahwa ada ruang di dalam gulungan bulu yang mengejutkan itu, dan peti mati tembaga ungu itu tersembunyi di dalamnya. Pemahaman Lu Ming tentang gulungan lukisan bulu yang menakjubkan itu sangat terbatas. Sekarang, dia hanya bisa mengambil risiko. Jika begini terus, Lu Ming benar-benar akan mati di tanganmu, Lian. Dengan satu pikiran, Lu Ming mengendalikan gulungan lukisan bulu yang mengejutkan itu dan terbang menuju jiwanya. Kemudian, gulungan itu melilit jiwanya seperti selembar kain. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming dan Yulian saling bertukar pukulan. Energi aneh memasuki tubuh Lu Ming dari tangan Yulian dan melesat menuju jiwanya. Namun, pada saat ini, gulungan bulu yang mengejutkan itu memancarkan lapisan cahaya. Energi aneh yang menyerang cahaya itu langsung menghilang. Jiwa Lu Ming baik-baik saja. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa gulungan lukisan bulu terkejut itu ternyata mampu menghalangi serangan jiwa pihak lain. Dia hanya mencobanya. Dia tidak berharap itu akan berhasil. Membunuh. Lu Ming meraung saat dia tersadar. Kekuatan surgawinya meletus seperti gunung berapi, berubah menjadi cahaya tombak mengerikan yang melesat ke arah Yulian. Yulian awalnya mengira bahwa ia telah mengguncang jiwa Lu Ming dan hendak melanjutkan serangannya untuk memperparah luka Lu Ming. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan seaktif naga dan harimau. Ia tampak tidak terpengaruh sama sekali dan bahkan melancarkan serangan yang mengerikan. Tidak bagus. Ekspresi Yulian berubah drastis. Pada saat kritis ini, dia ingin mundur, tetapi dia masih terlambat selangkah. Cahaya tombak itu mengenai tubuh Yulian dengan akurat. Yulian menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Tubuhnya bergoyang saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Auranya juga melemah. Jadi kamu juga bisa terluka. Kupikir kamu kebal terhadap seranganku.
Lu Ming mengejek. Bocah nakal, kau cari mati saja. Aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Bunuh. Yulian menjerit dan berubah wujud, menyerang Lu Ming lagi. Ledakan, ledakan. Lu Ming melangkah maju dan mengayunkan tombak panjangnya, beradu dengan Yulian. Ketika keduanya bertabrakan, energi aneh lainnya mengalir ke arah jiwa Lu Ming. Namun, energi itu terhalang oleh gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Jiwa Lu Ming tidak terpengaruh sama sekali. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan melancarkan gerakan terkuatnya. Ledakan bintang. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan meledakkan supernova. Sebuah cahaya tombak besar melesat keluar dan meledak, membentuk gelombang kekuatan penghancur yang menyerbu ke arahmu, Lian. Ledakan. Yulian segera ditelan oleh kekuatan penghancur, dan dia mundur dengan cepat. Ia mundur 1000 meter sebelum akhirnya berhenti. Tubuhnya tampak mengecil, dan ada kepulan asap yang menghilang ke udara. Itulah kekuatan jiwamu Lian. Teknik kultivasi Yulian aneh. Tubuh dewanya tidak kuat, tetapi kekuatan jiwanya sangat kuat. Yulian terluka parah karena gerakan itu. Lu Ming telah melenyapkan sejumlah besar kekuatan jiwanya, dan kekuatannya telah anjlok. Kenapa? Kenapa kamu tidak takut dengan serangan jiwaku? Yulian melolong tak percaya. Siapa saja yang diserangnya akan gemetar jiwanya dan kekuatannya melemah. Namun, kemampuan Lu Ming tidak melemah sama sekali. Itu hanya tipuan kecil, dan kau ingin menyakitiku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan ini, dia benar-benar bertingkah keren. Lu Ming, aku akan melepaskanmu hari ini. Suatu hari, kau akan mati di tanganku. Yulian berkata dengan dingin. Ekspresinya sangat jahat, penuh dengan keengganan. Namun, dia tetap memutuskan untuk pergi. Dia akan memikirkan cara untuk membunuh Lu Ming di lain hari. Sayangnya Lu Ming tidak berniat melepaskannya. Kau ingin pergi? Apa aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Lu Ming mencibir. Dia melangkah maju dan melintasi 1000 meter. 99 naga surgawi bercakar 9 terbentuk dan menerkam Yulian dari segala arah. Wus! Sosok Yulian berkelebat aneh dan menghindari serangan fenomena naga surgawi. Nak, aku ingin pergi. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Suara menghina Yulian terdengar. Benarkah begitu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, rantai es terbang keluar dari segala arah, membentuk daratan yang meliputi langit dan bumi. Ini adalah rantai es milik Lu Ming. Ketika dia berbicara tadi, Lu Ming telah menggunakan rantai es tersebut untuk menjebak musuh alih-alih menyerang. Begitu rantai es muncul, hawa dingin yang mengerikan pada mereka meledak sepenuhnya. KKK, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan bahkan di udara. Seluruh dunia tampak telah berubah menjadi dunia es. Lapisan es muncul di tubuh Anda Lian. Brengsek. Ekspresi Yulian berubah drastis. Sosoknya bergerak-gerak saat ia mencoba pergi. Namun, rantai es terus berputar di sekelilingnya, memenuhi udara dengan aura dingin. Semakin banyak kristal es muncul di udara, benar-benar menghalangi jalan Yulian. Rasa dingin terus menyerbu ke arahmu, Lian, mencoba menyegelnya dalam es. Baru saja, Yulian terluka oleh ledakan bintang, Lu Ming, dan kemampuannya sangat berkurang. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan dingin yang dipancarkan oleh rantai es dingin. Dia merasa seperti seluruh darah di tubuhnya akan membeku, dan kecepatannya berkurang drastis. Membunuh. Lu Ming bergegas mendekat dan menusukkan tombak panjangnya. Dalam sekejap, dia telah menusuk lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 cahaya tombak saling tumpang tindih dan semuanya mengenai Yulian. Yulian berteriak. Lusinan tombak Lu Ming saling menumpuk. Sungguh mengerikan. Tubuh Yulian meledak dalam sekejap. Hal anehnya adalah setelah tubuh Yulian meledak, ia berubah menjadi bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, melolong dan berteriak. Mereka seperti jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak jiwa orang yang telah dilahap orang ini? Tatapan Lu Ming berubah lebih dingin. Makhluk-makhluk seperti roh pendendam ini kemungkinan besar adalah jiwa-jiwa yang telah ditelan oleh pihak lain. Pada saat ini, makhluk-makhluk seperti roh pendendam itu benar-benar berkumpul lagi dan berubah wujud menjadi sosok Yulian. Namun, pada saat ini, aura Yulian sangatlah lemah. Ia tampak belasan kali lebih putus asa daripada sebelumnya, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Matanya dipenuhi ketakutan. Kamu masih belum mati.
Vitalitasmu cukup kuat. Mari kita lihat apakah kamu akan mati setelah satu gerakan lagi. Lu Ming berkata dengan dingin. Bab 3046 tidak ada jalan keluar. Tunggu sebentar, kau tidak bisa membunuhku. Aku dari kediaman Raja Surgawi Sembilan Keheningan, Sekte Sembilan Keheningan. Kau mungkin tidak tahu seberapa kuat kediaman Raja Surgawi Sembilan Keheninganku. Jika kau membunuhku, kediaman Raja Surgawi Sembilan Keheningan akan membuatmu membayar kembali 10 kali lipat. Yu Lian meraung. Nine Serenities Heavenly King Manor dulunya adalah Sekte Nine Serenities. Sekte ini sangat menakutkan dan kuat, dan metodenya aneh dan kejam. Sekte ini sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yu Lian telah membawa-bawa 9 ketenangan surgawi Raja Manor dan bahkan menyebut nama Sekte 9 ketenangan demi menyelamatkan hidupnya. Namun, gerakan ini tidak efektif melawan Lu Ming. Lu Ming telah menginjak tulang-tulang para paragon di sepanjang jalan. Berapa banyak paragon yang telah dia bunuh? Seberapa besar ancaman yang dia terima? Oleh karena itu, Lu Ming sepenuhnya kebal terhadap ancaman semacam itu. Terlebih lagi, Yu Lian tahu bahwa dia mengendalikan banyak jenis energi surgawi tingkat dewa. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya pergi? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming berkata dengan nada menghina. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke bawah dan sinar tombak berbentuk bulan sabit menebas tubuh Yu Lian. Yu Lian menjerit kesakitan saat tubuhnya hancur berkeping-keping lagi, berubah menjadi roh-roh pendendam yang menjerit-jerit. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berkumpul lagi, mencoba untuk berkumpul bersama. Vitalitasnya sangat kuat. Ledakan bintang. Ekspresi terkejut melintas di mata Lu Ming. Dia kemudian mengeluarkan ledakan bintang. Ledakan. Cahaya tombak melesat keluar dan meledak. Gelombang kekuatan penghancur menyelimuti semua jiwa pendendam. Ledakan. 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 Semua jiwa pendendam ini meledak dan berubah menjadi asap hitam sebelum menghilang. Yu Lian telah menghilang sepenuhnya. Astaga, Lu Ming menghela napas lega. Tubuhnya menyusut dan kembali ke bentuk normalnya. Yu Lian ini benar-benar sulit dibunuh. Di antara lawan yang pernah dihadapi Lu Ming, dia jelas yang paling sulit dihadapi. Serangannya tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki metode aneh yang dapat memengaruhi jiwa dan melemahkan kekuatan lawan, lalu membunuh mereka. Kali ini, jika Lu Ming tidak memiliki potret Jing Yu, dia tidak akan menjadi tandingan Yu Lian. Hasil terbaiknya adalah dia melarikan diri. Setelah itu, Lu Ming berjalan ke arah dua kotak kecil itu. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan kedua kotak itu dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan sebuah ruangan yang tenang. Ia meminum pil dewa dan mulai menyalurkan energinya untuk mengatur pernapasannya. Ketika kondisi Lu Ming hampir pulih, dia mengeluarkan kedua kotak itu. Pada kotak tersebut, terdapat deretan rune yang membentuk formasi besar. Rune tersebut mungkin digunakan untuk melindungi benda-benda di dalam kotak dan mencegah hilangnya spiritualitas. Akan tetapi, setelah sekian tahun, susunan peti itu telah usang dimakan waktu dan cahayanya telah redup. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan memasukkannya ke dalam kotak, ingin membukanya. Rune pada kotak itu bersinar redup dan perlahan-lahan terkikis oleh energi surgawi Lu Ming. Tidak lama kemudian, rune itu menghilang sepenuhnya dan Lu Ming membuka kotak itu. Di dalam kotak itu, ada beberapa barang yang tertata rapi. Ada sepasang gelang, pagoda kecil, dan cermin. Harta karun, artefak surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Hal-hal ini mesti menjadi harta karun seperti artefak surgawi. Lu Ming mengambil sebuah pagoda kecil dan dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan suci ke dalamnya. Seketika, pagoda kecil itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan gelombang fluktuasi yang kuat menyebar. Ada juga rohnya. Lu Ming sangat gembira. Namun, setelah pengamatan yang cermat, ia menyadari bahwa harta karun ini masih memiliki spiritualitas. Namun, karena terlalu banyak waktu telah berlalu, bahkan dengan perlindungan formasi pelindung, banyak spiritualitas telah hilang, setidaknya 90%. Dia hampir tidak bisa menggunakannya. Meskipun mereka telah kehilangan banyak spiritualitas, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat harta karun ini bukanlah hal yang sepele. Meskipun tidak banyak gunanya, Anda masih dapat memberikannya kepada Qiu-Qiu untuk dimakan. Saya yakin Qiu-Qiu akan mendapatkan panen yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum dan terus membuka kotak kedua.
Kotak kedua juga berisi beberapa harta karun. Sama seperti kotak pertama, kotak itu telah kehilangan banyak spiritualitasnya. Lu Ming mengumpulkan semua harta karun ini dalam sebuah cincin penyimpanan. Ia berencana untuk mempelajarinya perlahan-lahan setelah meninggalkan kota kuno Star Moon. Jika harta karun itu berguna, ia akan menyimpannya. Jika tidak, ia akan memberikannya kepada Qiu. Setelah menyimpannya, Lu Ming bangkit dan meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan penjelajahannya. Namun, Lu Ming tidak memperoleh apapun setelah itu. Setelah berjalan ke kiri dan kanan, Lu Ming akhirnya menemukan jalan lain. Dia mengikuti jalan itu dan terus maju. Tidak ada yang aneh di sepanjang jalan. Setelah melewati lorong, Lu Ming tiba di sebuah peron. Panggungnya besar sekali, dan sudah banyak orang berkumpul di sana. Tatapan mata Lu Ming tertarik ke depan. Karena di depan peron, yang ada hanya kekacauan. Tidak ada jalan. Jalan terputus di sini. Apa yang terjadi? Tidak ada jalan di sini, mungkinkah ini akhir? Seharusnya tidak. Kami telah menjelajahi semua tempat lain dan semuanya jalan buntu. Hanya tempat ini yang memiliki lorong. Wajar jika dikatakan bahwa seharusnya ada jalan di depan. Banyak orang sedang berdiskusi. Jalan yang sulit terhalang oleh tanah kekacauan ini. Aku akan meledakkan tanah kekacauan ini. Seorang pemuda berjalan ke arah depan panggung, mengedarkan kekuatan sucinya, dan melancarkan beberapa serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan yang besar terbentuk dan menghantam tanah kekacauan, tetapi kabut bergolak dan kekuatan telapak tangan pemuda itu seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. Itu tidak menimbulkan riak apapun. Lagi, pemuda itu tidak menyerah dan terus menyerang, tetapi tidak ada gunanya. Jangan buang-buang energi Anda. Kami sudah mencobanya. Tidak ada gunanya. Seseorang berkata, jelas, beberapa orang jenius yang datang lebih awal sudah mencobanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menunggu. Saya memperkirakan bahwa setelah beberapa waktu, mungkin akan ada perubahan. Aku juga berpikir begitu. Beberapa pemuda angkat bicara. Kerumunan itu terdiam. Beberapa orang mencari tempat duduk dan menunggu dengan tenang. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini, dan mereka benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Lu Ming juga menemukan tempat untuk duduk bersila, memahami energi surgawi sambil menunggu. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Namun, negeri kekacauan itu masih kabur dan tidak ada perubahan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak favorit yang Heaven yang berdatangan. Sebulan kemudian, ribuan kesayangan surga telah berkumpul di sini. Namun, Lu Ming memperkirakan hanya sebagian kecil dari paragon yang memasuki istana yang datang karena banyak yang belum melihat mereka. Misalnya, Jin Yuan, Yu Han, Chu Baxing, dan yang lainnya tidak terlihat. Di sisi lain, Su Yan dan pemuda berbaju kulit binatang juga telah tiba. Waktu berlalu cepat, dan 1 bulan lagi pun berlalu. Bagi para dewa, beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, jadi mereka tidak sabar. Ada pergerakan di sana. Ada seseorang dalam kekacauan ini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua mata tertuju ke arah kekacauan itu. Mula-mula tempat itu berkabut dan dipenuhi kabut abu-abu, dan dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Sebelumnya, seseorang bahkan telah terbang untuk menyelidiki. Bagian dalamnya tidak terbatas, dan mereka tidak dapat mengetahui arahnya. Namun sekarang, kabut berubah, dan sesosok tubuh benar-benar keluar. Bab 3047 berjuang untuk mendapatkan jalan masuk. Kabut bergejolak dan sesosok tubuh berjalan keluar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah penuh kerutan. Dia tampak sangat tua dan penuh dengan aura waktu. Dia hanya berdiri di atas kabut kekacauan. Itu bukan tubuh fisik. Banyak hati orang yang tergerak. Mereka dapat melihat bahwa lelaki tua ini tidak terbuat dari daging dan darah, tetapi dari energi. Mata semua orang berbinar saat mereka mencoba menebak siapa lelaki tua ini. Bagaimana dia bisa keluar dari kabut? Mungkinkah dia adalah seseorang dari kota kuno bintang bulan yang belum meninggal? Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut. Jika memang begitu, maka kekuatan orang tua ini sungguh mengerikan. Orang tua ini adalah roh formasi dari formasi besar ini. Suara lelaki tua itu bergema di seluruh area. Jadi itu semangat pembentukannya. Hati semua orang tergerak, dan mereka menghela napas lega.
Ternyata dia bukan seperti yang mereka bayangkan, seorang ahli yang masih hidup. Namun, roh formasi itu juga sangat menakutkan. Bukan hal yang sepele bahwa masih ada roh formasi yang tertinggal di dalam formasi yang telah terbentuk sejak lama. Senior, mengapa tidak ada jalan di sini? Seseorang bertanya. Ada jalan, tapi aku menyembunyikannya. Semangat pembentukan berkata. Mengapa? Seseorang bertanya. Karena jumlah kalian terlalu banyak, dan jalannya terlalu sedikit. Tidak cukup hanya dengan berjalan kaki. Roh formasi itu berkata. Setelah selesai berbicara, dia menyapukan pandangannya ke seluruh tempat dan berkata, kau di sini untuk mendapatkan batu asal jiwa kehidupan, kan? Semua orang terdiam. Mereka memang datang untuk mendapatkan batu vitalitas jiwa kehidupan. Batu vitalitas jiwa kehidupan yang dijaga oleh banyak orang itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sepertinya yang lain juga mengetahui keberadaan batu asal jiwa kehidupan melalui jalur lain. Jantung Luming berdebar kencang dan dia memandang Su Yan dan yang lainnya. Ini karena Su Yan dan yang lainnya bukanlah orang-orang yang melihat kejadian di ruang rahasia itu. Orang bisa membayangkan bahwa Su Yan dan yang lainnya telah mengetahui keberadaan batu asal jiwa kehidupan dari saluran lain. Mungkin setiap orang yang memasuki istana ini mengetahui keberadaan batu vitalitas jiwa kehidupan. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu mulai menjelaskan. Dahulu kala, ada orang-orang yang menjaga setiap arah kastil ini. Sekarang, orang-orang ini semuanya telah meninggal, tetapi proyeksi mereka tertinggal. Waktu berlalu dengan cepat, dan bertahun-tahun telah berlalu. Karena Anda dapat datang ke sini kali ini, itu pasti takdir. Sudah waktunya bagi jiwa kehidupan dan batu vitalitas untuk lahir. Semangat pembentukan mendesah. Semua orang memperhatikan roh formasi itu dan tidak berbicara, menunggunya melanjutkan. Jadi kali ini, aku memberimu kesempatan. Pada titik ini, roh formasi melambaikan tangannya, dan kabut yang kacau mulai bergolak hebat. Kemudian, jalan-jalan kecil muncul di kabut, memanjang ke kedalaman kabut, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Totalnya ada 18 jalur. Selama kalian melangkah di jalan ini dan berjalan sampai akhir, orang yang berjalan sampai akhir akan memperoleh batu vitalitas jiwa kehidupan. Namun, setelah melangkah di jalan ini, kalian akan menghadapi pertempuran hebat satu sama lain. Semangat pembentukan berkata, hanya kita yang sedikit. Su Yan bertanya. Tentu saja tidak. Anda hanya datang dari salah satu arah di sini. Orang-orang dari arah lain mirip dengan Anda dan akan bersaing menggunakan metode ini. Setelah Anda melangkah di jalan ini dan memasuki kabut yang kacau, Anda akan dapat bertemu dengan mereka. Semangat pembentukan berkata, juga, hanya satu orang yang diizinkan memasuki masing-masing dari 18 jalur ini. Roh formasi itu terus berbicara. Dengan lambaian tangannya, 18 manik bundar muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. 18 manik-manik ini adalah tiket perjalanan. Hanya dengan tiket perjalanan Anda dapat berjalan di salah satu jalan setapak. Mereka yang tidak memiliki tiket perjalanan akan mati di sini. Lalu, naga asli itu melambaikan tangannya, dan 18 manik bundar beterbangan ke segala arah. Kartu perjalanan. Saya butuh izin untuk naik dan berkompetisi. Dengan kata lain, hanya 18 orang yang dapat menginjakan kaki di jalan ini. Sementara banyak orang masih mencerna informasi yang baru saja disampaikan orang tua itu, 18 manik bundar sudah beterbangan. Saya ingin salah satu tiket perjalanan ini. Beberapa dari mereka bereaksi cepat dan bergegas menuju salah satu mutiara. Aku juga mau satu. Yang ini milikku. Seketika itu juga yang lainnya bereaksi dan melesat ke langit, menyerbu ke arah 18 manik-manik bundar itu. Enyah, aura pemuda yang mengenakan kulit binatang itu sangat ganas, seperti binatang buas. Tubuhnya memiliki aura kuno. Begitu dia menyerang, dia mencabik-cabik beberapa pemuda dan mengambil sebuah manik bundar. Ini adalah kesayangan surga yang telah membangkitkan sumber asal kekuatan surgawi. Tidak ada yang berani bersaing dengannya, dan dia menjadi orang pertama yang memperoleh manik tersebut. Sedangkan yang satunya, Su Yan juga kuat, tetapi serangannya tidak terlalu kuat. Dia membuat beberapa pemuda memuntahkan darah dengan beberapa pukulan, tetapi dia tidak membunuh mereka. Dia juga memperoleh manik-manik bundar. Lu Ming juga bergerak. Saat manik-manik bundar itu terbang keluar, dia melesat ke langit dan bergegas menuju salah satu manik-manik bundar itu.
Dia telah mengeluarkan teknik 9 kunpeng surgawi dan kecepatannya mencengangkan. Sebelum yang lain bisa mencapainya, dia telah menangkap salah satu manik-manik bundar di tangannya. Lepaskan tiket perjalanan. Dengan suara gemuruh, salah satu pemuda itu melemparkan telapak tangan ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangan itu bersiul seolah-olah dapat merobohkan gunung dan menginjak-injak lautan. Enyah! Lu Ming berteriak dingin. Dia berbalik dan mengeluarkan senjatanya. Ledakan. Cahaya tombak yang besar menghancurkan telapak tangan dan mengenai tubuh lawan. Lawan itu batuk darah dan mundur. Wus, wus, ledakan, ledakan. Namun, ada beberapa pemuda yang menyerang Lu Ming dari beberapa arah lain. Ada lebih dari 1000 bidadari surga di sini, tetapi hanya ada 18 manik-manik bundar. Setiap manik-manik diperebutkan oleh banyak orang. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya persaingan itu. Sepertinya aku tidak akan bisa menekan orang-orang ini jika aku tidak menggunakan beberapa trik. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Dia mengaktifkan formula pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya dan auranya meroket. Wus, wus. Dalam sekejap, Lu Ming menusuk lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kilatan tombak meledak dan sangat menyilaukan. 7 atau 8 pemuda yang menerkam Lu Ming tertusuk dan terlempar jauh. Mereka memuntahkan seteguk darah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Lu Ming sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah mati. Melihat Lu Ming begitu kuat, beberapa orang yang ingin bertarung untuknya menyerah. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mundur dan pergi untuk memperebutkan manik-manik bundar lainnya. Sosok Lu Ming melesat dan dia terbang menuju salah satu jalan. Dia mendarat di salah satu jalan dengan mulus. Su Yan dan pemuda bermantel kulit binatang telah mendarat di jalan lebih awal dari Lu Ming. Dari 18 Lu Ming, 3 di antaranya telah mengambil 3. Di panggung, orang-orang yang tersisa berjuang keras untuk mendapatkan 15 butir manik-manik yang tersisa. Itu sangat tragis. Orang-orang terus-menerus terbunuh dan sekarat di sini. Akhirnya, seorang yang sakti berhasil merampas manik-manik setelah pertumpahan darah dan melangkahkan kaki di jalan setapak. Setelah beberapa saat membunuh, ratusan kesayangan surga telah mati. Ke-18 manik-manik bundar itu semuanya memiliki pemilik. Masing-masing dari 18 jalur ditempati oleh satu orang. Baiklah, kamu boleh berangkat. Ikuti saja jalan ini dan berjalan lurus. Roh pembentukan memberi instruksi. Bab 3048, istriku jauh lebih cantik darimu. Roh pembinaan memberi instruksi kepada 18 orang yang telah menerima kartu perjalanan, untuk mengikuti jalan kecil di bawah kaki mereka dan berjalan maju. Aku juga ingin ikut. Aku tidak percaya aku tidak bisa naik tanpa izin. Seseorang berteriak. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia bergegas menuju salah satu jalan bawah dan mendarat di sana. Namun, begitu orang ini mendarat di jalan setapak itu bersinar dan bola cahaya putih menyelimuti dirinya. Dia langsung menjerit melengking dan tubuhnya berubah menjadi abu dalam cahaya putih itu, tidak meninggalkan apapun. Yang lainnya terkejut dan terkesiap. Seperti yang diduga, seseorang tidak bisa naik tanpa izin. Jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Orang-orang yang tersisa diam-diam senang. Awalnya, banyak orang yang tidak mendapatkan izin ingin segera maju dan mencobanya. Untungnya, mereka terlambat selangkah, atau merekalah yang akan mati. Sekarang, mereka hanya bisa memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan rasa iri. Lu Ming dan kelompoknya melangkah maju di sepanjang jalan kecil. Tak lama kemudian, sosok mereka menghilang dalam kabut tebal. Lu Ming berjalan sepanjang jalan. Perlahan, dia tidak bisa melihat sosok orang lain. Dia hanya bisa melihat jalan kecil yang terbentang di bawah kakinya dan kabut tebal di sekelilingnya. Jalan ini sangat panjang. Lu Ming telah berjalan selama setengah jam namun dia masih belum mencapai ujungnya. Lu Ming terus melangkah maju dengan sabar. Setelah berjalan selama setengah jam lagi, dia tidak tahu berapa mil yang telah ditempuhnya. Dia akhirnya mencapai ujung jalan. Di ujung jalan itu terdapat sebuah platform, tergantung dalam kabut yang kacau. Lu Ming tiba di jalan kecil itu dan menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Apakah kita harus menunggu di sini? Lu Ming merenung dan kemudian duduk bersila, menunggu dengan tenang. Lu Ming tidak menunggu lama. Tak lama kemudian, kabut bergulung di satu sisi peron dan sebuah jalan kecil memanjang dari kabut. Akhirnya,
Peron di bawah kaki Lu Ming terhubung. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjalan sepanjang jalan setapak dan tiba di peron. Saat pemuda itu datang ke peron, dia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Kalian berdua harus bertarung. Hanya pemenang yang bisa terus maju. Tiba-tiba terdengar suara. Itu adalah suara roh formasi itu. Jadi ini kompetisi seperti ini. Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming tidak mengenali pemuda di depannya. Dia bukan salah satu dari 18 orang yang telah memperoleh izin perjalanan. Jelas, dia datang dari beberapa arah lain. Roh pembentukan ingin menggunakan metode ini untuk secara acak membiarkan orang-orang dari dua jalur bertemu dan kemudian bertempur, dan pemenangnya akan terus maju. Lu Ming pernah menggunakan metode seperti itu sebelumnya. Metode ini memiliki satu efek, seseorang tidak akan tahu siapa orang berikutnya. Apakah kau ingin tersesat atau kau ingin aku menjatuhkanmu? Pemuda itu menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin, sama sekali mengabaikan Lu Ming. Setelah memasuki istana, dia tidak berjalan ke arah yang sama dengan Lu Ming. Tentu saja, dia belum melihat Lu Ming beraksi dan tidak tahu seberapa kuat Lu Ming. Dari apa yang bisa dirasakannya, Lu Ming hanyalah dewa surgawi tingkat kelima. Seberapa kuatkah dewa surgawi tingkat kelima itu? Kalimat ini persis apa yang ingin aku katakan kepadamu. Lu Ming berkata dengan tenang. Kau keras kepala sekali. Sepertinya kau akan memaksaku untuk bertindak. Nak, kau tahu apa akibatnya jika aku bertindak? Suara pemuda itu bahkan lebih dingin, dan matanya memancarkan cahaya dingin, membawa maksud yang mengancam. Jika Lu Ming dapat berguling dari peron sendirian, itu akan menghemat tenaga dan tenaganya. Lagi pula, menurut aturan ini, pasti akan ada pertempuran besar di depan. Meskipun Lu Ming hanya dewa surgawi tingkat kelima, dia tetap harus mengeluarkan tenaga, bukan? Karena itu, dia mengancam Lu Ming agar tersesat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Pihak lain penuh omong kosong, tetapi Lu Ming tidak sabar. Dia melangkah maju dan mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan naga terdengar terus-menerus saat 99 naga dewa bercakar 9 terbentuk. Mereka membawa aura yang mencengangkan saat mereka menerkam ke arah pihak lain. Kekuatanmu. Ketika pihak lain merasakan aura mengejutkan dari 9 naga dewa bercakar 99, ekspresinya berubah drastis. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saat Lu Ming bergerak, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Ledakan. Dia juga menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan surgawinya seperti letusan gunung berapi. Dia meninju beberapa kali, dan dengan setiap pukulan, seekor elang terbang keluar. Dia meninju lebih dari 10 kali berturut-turut, dan lebih dari 10 elang besar berkumpul dan menerkam 9 naga surgawi bercakar 99. Mereka saling bertarung. Pemuda ini juga sangat kuat. Dia adalah Raja Dewa setengah langkah dan kekuatan surgawinya telah bangkit hingga 99%. Jika dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan bisa mendapatkan tiket perjalanan dan menginjakkan kaki di jalan kecil ini. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lu Ming dan berhasil menahan serangan Lu Ming. Akan sulit bagi Lu Ming untuk mengalahkan ahli seperti itu tanpa menggunakan tubuh dewa kunonya. Rantai es. Dengan satu pikiran saja, 9 rantai es terbang keluar dan melilit pihak lainnya. Pada saat yang sama, Lu Ming membawa tombak panjangnya dan menyerbu. Lu Ming terus-menerus menggunakan teknik perwujudan naga surgawi, rantai es, dan 3 serangan apokaliptik. Serangannya seperti badai, gelombang demi gelombang. Pihak lain akhirnya tidak dapat menahannya. Setelah bertahan selama lebih dari 10 gerakan, dia dihantam tombak Lu Ming dan terlempar ke arah panggung sambil memuntahkan darah. Begitu pihak lain terlempar dari peron, jalan kecil yang dilalui orang itu pun mundur dari peron. Ia menangkap pemuda itu dan kembali ke tempat asalnya. Ini berarti orang ini telah tersingkir. Di depan peron Lu Ming, jalan kecil lain muncul dan terus memanjang ke depan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Tatapan mata Lu Ming tajam dan penuh semangat juang. Jika terus begini, dia mungkin akan bertemu dengan orang-orang jenius seperti Jin Yuan, Chu Baxing, dan Yu Han. Lu Ming tidak takut dengan pertempuran itu. Dia bahkan menantikannya. Dia terus melangkah maju. Kali ini, tidak butuh waktu lama bagi platform lain untuk muncul di depan Lu Ming.
Lu Ming terus menunggu di peron. Tak lama kemudian, sebuah jalan kecil memanjang dan terhubung dengan peron Lu Ming. Kemudian, seorang wanita muda dan cantik berjalan mendekat. Itu kamu. Ketika wanita itu melihat Lu Ming, ekspresinya berubah drastis dan dia tampak sangat jelek. Wanita ini adalah salah satu dari 18 orang yang berangkat bersama Lu Ming sebelumnya. Dia pernah melihat Lu Ming beraksi sebelumnya dan dia sama sekali bukan tandingannya. Cantik, kebetulan sekali. Kenapa, kamu mau bertarung? Lu Ming tersenyum tipis. Tuan muda, Anda seorang pria. Tidak bisakah Anda mengalah pada seorang gadis kecil? Petik 2. Wanita itu tersenyum dan berkedip pada Lu Ming, tampak genit. Kau tidak perlu menggunakan trik ini padaku. Istriku jauh lebih cantik darimu, jadi trikmu tidak akan berhasil padaku. Lu Ming terus tersenyum. Kamu bicara omong kosong. Wajah wanita itu memerah karena marah. Dia selalu sombong tentang kecantikannya dan banyak sekali pria muda yang meliriknya. Namun, Lu Ming memperlakukannya dengan sikap seperti itu dan bahkan mengatakan bahwa istrinya jauh lebih cantik darinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia merasa Lu Ming berbohong. Omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong, aku mengatakan yang sebenarnya. Kau ingin bertindak, kan? Ayolah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita. Lu Ming berkata, tatapan mata yang ganas tampak sekilas. Bab 3049, berkumpulnya 10 orang. Pada akhirnya, wanita itu menyerah dan tidak berani melawan Lu Ming. Dia tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan Lu Ming bahkan jika mereka bertarung. Mengapa dia harus mencari kekerasan? Sambil menggertakkan giginya, wanita itu meninggalkan peron dan kembali ke jalan kecil. Jalan kecil itu menyusut dan menghilang. Mudah sekali. Lu Ming tersenyum. Di depan peron, ada jalan setapak kecil yang memanjang. Lu Ming terus berjalan di sepanjang jalan setapak itu. Namun kali ini, ada perubahan. Setelah Lu Ming berjalan beberapa saat, kabut di sekelilingnya mulai menipis. Perlahan, kabut semakin menipis. Akhirnya, kabut menghilang sepenuhnya. Jalan kecil di bawah kakinya muncul di kehampaan. Apa? Saat berikutnya, mata Lu Ming berkedip karena dia melihat orang lain di arah lain. Di arah lain, ada juga jalan kecil yang menjorok keluar. Di setiap jalan, ada seorang jenius muda. Jin Yuan, Chu Baxing, Su Yan, kamu Han. Lu Ming menyapu pandangannya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Termasuk dia, totalnya ada 10 orang. Mereka semua adalah jenius tingkat atas. Selain dirinya, yang lainnya telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Mereka juga merupakan kelompok orang terkuat yang telah masuk. Awalnya ada 3 orang kesayangan surga setingkat ini dari kediaman 9 Raja Surgawi Ketenangan. Karena Lu Ming telah membunuh salah satu dari mereka, hanya 2 dari mereka yang berhasil sampai ke tempat ini. Rumah Raja Surgawi 9 bila itu dihuni 4 orang. 9 rumah Raja Surgawi Absolut, termasuk Lu Ming, beranggotakan 4 orang. Mereka adalah Lu Ming, Jin Yuan, Su Yan, dan pemuda berjubah kulit binatang. Masing-masing dari mereka memiliki jalan kecil di bawah kaki mereka, namun jalan kecil itu memanjang sampai ke sini dan berhenti. Ada sebuah platform tinggi di atas kepala mereka yang terlihat sangat kuno. Mungkinkah batu asal jiwa kehidupan ada di sana? Sebuah pikiran melintas di benak setiap orang, dan mata mereka menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di panggung tinggi, dan seorang tetua berambut putih muncul. Itu adalah roh formasi. Tatapan roh formasi menyapu semua orang dan berkata, baiklah, kalian adalah 10 orang terakhir yang tiba di sini. 10 terakhir. Begitu kata-kata roh formasi itu terucap, tatapan mata ke-10 orang itu saling menatap, menilai satu sama lain. Tatapan mata semakin tertuju pada Lu Ming, memperlihatkan keterkejutan dan keterkejutan mereka. Dia benar-benar bisa sampai sejauh ini. Aneh. Beberapa orang berbisik. Anak ini. Chu Baxing juga sangat terkejut, matanya memancarkan cahaya dingin. Kenapa kamu, Lian, tidak datang ke sini? Mungkinkah dia sudah dikalahkan? 2 orang jenius dari 9 ketenangan Raja Surgawi Manor mulai berbicara. Siapa di antara orang-orang ini yang bisa mengalahkanmu, Lian? Mata Yuhan berkedip saat dia melirik para jenius lainnya. Namun, dia mengabaikan Lu Ming. Sudah merupakan keajaiban bahwa Lu Ming bisa sampai sejauh ini.
Dia tidak percaya bahwa Lu Ming masih bisa mengalahkan Mulian. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia terutama memperhatikan Chu Basing, Si Ji, dan yang lainnya. Hanya beberapa orang ini yang memiliki kemungkinan mengalahkan Mulian. Pikiran yang berbeda-beda mengalir dalam benak setiap orang, sementara roh pembentukan terus berbicara. Batu asal jiwa kehidupan ada di sini. Roh formasi itu berkata. Kata-katanya membuat mata Lu Ming dan yang lainnya semakin berbinar. Beberapa orang bahkan mencoba untuk berlari ke platform tinggi di atas, tetapi mereka mendapati bahwa ada suatu kekuatan dalam kehampaan yang menekan mereka, membuat mereka tidak dapat berlari ke atas sama sekali. Jangan buang-buang energimu. Kalian tidak akan bisa naik ke sini. Jika kalian ingin mendapatkan batu purba roh kehidupan, kalian harus berjuang naik selangkah demi selangkah. Selanjutnya, kalian bersepuluh akan bertarung berpasangan. Hanya yang terkuat yang akan dapat melangkah ke platform tinggi ini dan mendapatkan batu purba roh kehidupan. Semangat pembentukan berkata, hati semua orang tergerak, seperti yang diharapkan. Tampaknya dia hanya bisa menekan kerumunan hari ini untuk mendapatkan harta karun itu. Selanjutnya, jalan manapun yang kau pilih, kau harus berjuang. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa kau bisa mengakui kekalahan sebelum pertempuran, tetapi begitu pertempuran dimulai, kau tidak bisa mengakui kekalahan. Hanya satu dari kalian yang akan hidup. Menjelang akhir, niat membunuh yang dingin terpancar melalui mata roh formasi. Hati semua orang bergetar. Sebelum pertempuran dimulai, seseorang dapat mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, tetapi begitu pertempuran dimulai, hanya satu dari keduanya yang dapat hidup. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan aturannya sangat kejam. Jadi, sebaiknya Anda berpikir matang-matang sebelum memulai perang. Sekarang, mari kita mulai. Roh formasi itu berkata. Begitu dia selesai berbicara, dua jalur mulai memanjang dan akhirnya bertemu di udara, berubah menjadi panggung pertempuran besar. Pandangan Lu Ming tertuju pada para teladan di kedua jalan tersebut. Salah satu di antara mereka merupakan seorang jenius dari rumah Raja Surgawi Sembilan Ketenangan, dan yang lainnya merupakan seorang jenius dari rumah Raja Surgawi Sembilan Bilah. Haha, ayo, kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi Sembilan Ketenangan bergerak dan mendarat di atas ring pertarungan. Dia menatap ke bawah ke arah kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi Sembilan Pedang dan berkata, "Nak, naiklah. Aku menginginkan jiwamu." Paragon dari rumah Raja Surgawi Sembilan Bilah tampak serius. Di antara orang-orang itu, orang yang paling tidak ingin ia temui adalah orang-orang dari Sembilan Ketenangan Surgawi Raja Manor. Serangan orang-orang dari Sembilan Ketenangan Surgawi Raja Manor terlalu aneh. Kamu mau bertarung atau tidak? Roh formasi memandang kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi Sembilan Bilah dan bertanya. Bertarung. Pada akhirnya, kesayangan surga dari Istana Raja Surgawi Sembilan Bilah berteriak dan melangkah maju, muncul di gelanggang pertarungan. Sebagai seorang pengguna pedang, dia cukup percaya diri. Seorang pengguna pedang akan memamerkan kemampuan mereka dan tidak akan pernah mundur. Selain itu, dia tidak percaya bahwa semua jenius dari 9 Istana Raja Surgawi yang tenang sekuat dirimu. Begitu paragon dari Nine Blades Heavenly King Mansion mendarat di arena pertarungan, arena itu mulai menyala. Sebuah perisai cahaya menutupi arena pertarungan. Mulai. Semangat pembentukan diumumkan. Bocah, mati saja. Hahaha. Kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi Sembilan Ketenangan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya berkelebat seperti hantu, dan dia menyerang kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi Sembilan Pedang. 3 bilah dunia bawah, surga dunia bawah. Kesayangan surga dari 9 pedang Heavenly King Mansion berteriak dingin dan menghunus pedangnya. Dia menebas beberapa kali berturut-turut, dan beberapa lampu pedang kuning melesat ke langit, menebas ke arah kesayangan surga dari 9 ketenangan Heavenly King Mansion. Kekuatannya sangat mengerikan. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 pedang menunjukkan kekuatannya yang dahsyat begitu ia bergerak. Beberapa cahaya pedang menyelimuti paragon dari rumah Raja Surgawi 9 ketenangan, menutupi semua bagian vitalnya. Trik kecil. Kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 ketenangan berkata dengan dingin. Tubuhnya seperti bayangan hantu, berkedip terus-menerus. Dalam sekejap, dia menghindari beberapa cahaya pedang dan terus menyerbu ke arah lawannya. Cakar hantu 9 meter.
Cakar hantu terbentuk dan mencengkeram paragon dari rumah Raja Surgawi yang memiliki 9 bilah dengan kecepatan yang luar biasa. Tembok pedang. Sang jenius dari Nine Blades Heavenly King Mansion meraung dan menggoyangkan bilah pedangnya. Seketika, cahaya bilah pedang yang tak berujung melesat keluar, membentuk dinding bilah pedang yang sepenuhnya terkondensasi dari cahaya bilah pedang. Ledakan. Cakar hantu 9 neter milik paragon dari Istana Raja Surgawi 9 neter mencengkeram dinding pedang, menyebabkan dinding itu bergetar hebat. Sebuah kekuatan aneh langsung menembus dinding pedang dan menyerbu ke dalam tubuh paragon dari Istana Raja Surgawi 9 neter. Istana Raja Surgawi 9 pedang bergetar, auranya melemah. Kekuatan dinding pedang juga melemah. 9 hantu cakar bawah milik yang lain memanfaatkan situasi dan menerobos. Bab 3050, dia mengakui kekalahan. Lu Ming dapat mengatakan bahwa kekuatan yang dikembangkan oleh para jenius dari Istana Raja Surgawi yang sangat dalam hampir sama dengan Yulian dan Yuhan. Itu sangat aneh dan dapat memengaruhi jiwa seseorang. Jelaslah bahwa paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah telah terpengaruh jiwanya oleh energi ini, yang menyebabkan kekuatannya melemah seketika. Dalam pertarungan antar ahli, cacat sekecil apapun berakibat fatal. Cakar hantu 9 serenitis milik paragon 9 serenitis Heavenly King Manor menerobos dinding pedang lawan dan mencakar lawan. Mengaum, paragon dari rumah Raja Surgawi berbilah 9 meraung, dan kekuatan surgawinya meletus seperti gunung berapi. Dia cepat-cepat mundur, tetapi dia masih selangkah terlambat. Dia tersapu oleh kekuatan cakar hantu 9 neter, dan sepotong daging terkoyak dari tubuhnya. Hehehe, kamu tidak bisa lari, mati. Paragon dari 9 ketenangan Raja Surgawi Manor mencibir dan terus menyerang lawannya. 3 bilah dunia bawah, matahari terbenam di dunia bawah. Matilah. Kesayangan surga dari 9 pedang Istana Raja Surgawi meraung saat tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, semua cahaya berkumpul ke arah pedang tempurnya dan dia menebasnya. Lalu, matahari kuning muncul di langit. Matahari ini sangat terang. Matahari itu sepenuhnya terbentuk oleh cahaya pedang. Matahari itu memancarkan gelombang yang mengerikan dan menyerbu ke arah 9 istana Raja Surgawi yang tenang. Paragon dari 9 serenitis Heavenly King akhirnya tampak serius. Gumpalan kabut keluar dari tubuhnya, dan ratapan hantu dan lolongan serigala dapat terdengar dalam kabut. Seolah-olah roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya sedang meratap. Lalu, dalam sekejap, dia menerkam ke arah paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Ledakan, cahaya pedang yang bagaikan matahari yang membakar turun, menyebabkan kekosongan bergetar. Sosok paragon dari Istana Raja Surgawi yang mengerikan itu berkedip cepat. Dalam sekejap, ia berkedip puluhan ribu kali, menangkis sejumlah besar kekuatan. Pada saat yang sama, banyak jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur. Namun, ini juga membantu menghalangi sebagian kekuatan 9 ketenangan dari Istana Raja Surgawi. Dengan ini, paragon dari Mansion Raja Surgawi 9 ketenangan kembali mendekati paragon dari Mansion Raja Surgawi 9 pedang, dan cakar hantu 9 ketenangan pun dilancarkan. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa jiwa paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah akan terpengaruh dan momentumnya pun akan merosot. Mati, mati. 9 serenitis Heavenly King Manor Paragon berteriak dingin dan meraihnya. Puci, setengah dari tubuh paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah terkoyak, dan darah serta daging beterbangan di mana-mana. Pemandangan yang mengerikan. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 pedang mundur sambil berteriak. Dia terluka parah dan auranya lemah. Ekspresinya sangat jelek saat dia mundur dengan panik. Akan tetapi, paragon dari Heavenly King Manor yang berjumlah 9 orang itu jelas lebih cepat dan sedang mengejar. Orang-orang di Istana Raja Surgawi 9 pedang sudah mati. Lu Ming berpikir dalam hati. Meskipun jenius dari Nine Serenity Heavenly King Mansion ini tidak sekuat Yuhan, dia hampir sama kuatnya dengan Yulian. Akan tetapi, jenius dari Nine Blades Heavenly King Mansion mungkin sedikit lebih lemah dari Siji, jadi dia tentu saja bukan tandingannya. Sekarang dia terluka, dia sudah mati. Saya mengaku kalah. Para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 bilah ketakutan dan bergegas keluar dari gelanggang pertarungan. Namun, saat ia mencapai tepi arena pertarungan, ia terhalang oleh perisai cahaya. Tidak peduli seberapa keras ia menyerang, ia tidak dapat menghancurkannya. Biarkan aku keluar. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah.
Rumah Raja Surgawi 9 bilah meraung hebat. Sudah kubilang sebelumnya, sebelum pertempuran, kau boleh mengaku kalah. Setelah pertempuran, kita akan bertarung sampai mati. Apa kau pikir kata-kataku omong kosong? Roh formasi berkata dengan dingin. Hehehe, mati saja. Para kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi ketenangan mencibir dan menyerang. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 pedang putus asa dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, saat ini dia terluka parah, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Apa gunanya bertarung dengan sekuat tenaga? Setelah beberapa gerakan, teriakan putus asa terdengar. Kepala jenius dari Istana Raja Surgawi 9 pedang tertusuk. Lalu jiwanya ditarik keluar dan ia berjuang mati-matian. Mata 9 dewa surgawi yang tenang dipenuhi dengan keserakahan. Dia membuka mulutnya dan menelan jiwa lawannya dalam satu tegukan, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. Kediaman Raja Surgawi Nineda Blade adalah putra surgawi yang sombong. Ia adalah eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal ketika ia hanya seorang Raja Surgawi setengah langkah. Namun, ia telah jatuh di sini, dan bahkan jiwanya telah menjadi makanan bagi orang lain. Hehehe, enak banget, enak banget. Jiwa kesayangan surga yang tiada taraf ini memang nikmat dan memabukkan. Paragon dari 9 ketenangan Heavenly King Manor mengeluarkan teriakan yang tajam. Orang lain yang hadir semuanya memiliki ekspresi jelek. Teknik kultivasi dan seni rahasia yang dikembangkan oleh orang-orang di kediaman Raja Surgawi 9 ketenangan terlalu aneh. Mereka jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi mereka seringkali tidak sebanding dengan lawannya. Semua orang sedang mempertimbangkan bagaimana mereka akan menghadapi orang-orang dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor jika mereka bertemu dengan mereka. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 pedang telah tumbang. Jalan aslinya telah menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 ketenangan telah kembali ke jalannya sendiri, dan panggung pertempuran di langit telah menghilang. Saat berikutnya, 2 jalur lainnya mulai memanjang dan bertemu di udara, membentuk panggung pertempuran baru. Sekarang giliranku, tapi sungguh kebetulan. Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Kali ini, salah satu dari 2 jalan itu miliknya, dan yang lainnya sebenarnya milik emas batangan. Dia bertemu Jin Yuan lagi. Melihat lawannya adalah Luming, ekspresi Jin Yuan berubah jelek. Tatapan mata yang lain tertuju pada Jin Yuan dan Luming. Emas batangan, keberuntungan orang ini cukup bagus, untuk benar-benar bertemu dengan sampah dewa surgawi tingkat kelima ini. Kemenangan yang sia-sia. Chu Basing bergumam, memperlihatkan ekspresi samar penghinaan. Yu Han, Si Ji, dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka memperkirakan Luming akan langsung mengakui kekalahan. Namun sedetik kemudian, mata mereka terbelalak karena terkejut. Ini karena Luming telah melangkah maju dan mendarat di gelanggang pertarungan. Dia benar-benar berani menerima tantangan itu. Banyak orang terkejut. Begitu pertempuran dimulai, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Luming benar-benar berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Jin Yuan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Jin Yuan berdiri di jalan dan tidak melangkah ke ring pertarungan. Emas batangan, apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Putuskan dengan cepat. Jangan buang waktu di sini. Luming menatap Jin Yuan dan berkata dengan dingin. Sebelum pertempuran dimulai, Anda bisa mengakui kekalahan. Semangat pembentukan bertambah. Ekspresi emas batangan itu tidak sedap dipandang, dan matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, aku mengaku kalah. Jin Yuan mengaku kalah. Sebelumnya, ia pernah bertarung dengan Luming di Myriad God Cliff. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Luming dan harus melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Dia bukan tandingan Luming terakhir kali. Dalam pertempuran ini, dia tetap bukan tandingan Luming. Bukankah dia mencari kematian dalam pertempuran hidup dan mati? Tentu saja dia harus mengakui kekalahan. Namun, yang lainnya semua tercengang. Mereka menatap Jin Yuan dengan bingung. Jin Yuan benar-benar mengaku kalah. Dia mengaku kalah pada Dewa Surgawi tingkat kelima. Jika Jin Yuan mengaku kalah pada orang seperti Mu Han dan Chu Baxing, itu tidak akan aneh. Tapi sekarang, dia malah mengaku kalah pada Dewa Langit tingkat 5. Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Bahkan Su Yan dan pemuda bermantel kulit binatang,
yang juga berasal dari 9 istana Raja Surgawi Absolut, terkejut. Mereka tidak dapat memahami tipu daya apa yang sedang dimainkan Jin Yuan. Hahaha, emas batangan, kau benar-benar sampah. Kau bahkan tidak berani melawan Dewa Surgawi tingkat kelima dan mengakui kekalahan secara langsung. Sampah, kau sampah. Chu Basing tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh ejekan. Bab 3051, Pikiran Emas Batangan. Suara ejekan Chu Basing bergema di seluruh area. Menghadapi ejekan Chu Basing, Jin Yuan mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya sangat gelap. Sebelumnya, seseorang pernah membandingkanmu denganku. Jin Yuan, kamu bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Chu Basing terus mengejek. Chu Basing, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Tiba-tiba, Jin Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Chu Basing. Dia kemudian menunjuk Lu Ming dan berkata, orang ini adalah seorang jenius langka dari 9 Raja Surgawi Absolut milikku. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Tidak, belum lagi mereka yang setingkat, bahkan jika dia bertarung melawan mereka yang beberapa tingkat lebih tinggi, dia tetap tak terkalahkan. Aku akui bahwa aku bukan lawannya. Jadi, Chu Basing, jika kamu bertemu dengannya, sebaiknya kamu menyerah juga. Kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Apa? Perkataan Jin Yuan mengejutkan yang lainnya. Lu Ming benar-benar mengalahkan Jin Yuan dengan basis kultivasi Dewa Surgawi tingkat kelima. Bagaimana ini mungkin? Su Yan, yang juga berasal dari rumah 9 Raja Surgawi Mutlak, dan pemuda bermantel kulit binatang itu terkejut. Mereka belum pernah mendengar nama Lu Ming sebelumnya dan hanya tahu bahwa dia telah melewati gerbang surga. Hahaha, emas batangan, apakah kamu bercanda? Menghadapi Dewa Surgawi tingkat kelima, aku akan mengakui kekalahan. Chu Basing tertawa terbahak-bahak, matanya bergerak-gerak saat dia melanjutkan, aku tahu, emas batangan. Kau mencoba menggunakan metode ini untuk menakut-nakutiku dan membuatku menyerah tanpa perlawanan. Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan tandinganku, jadi kamu ingin membuatku menyerah dengan cara seperti itu. Konyol, benar-benar konyol. Kalian berdua berasal dari Nine Absolute Heavenly King Mansion. Kalian pasti telah berkolusi dan sengaja menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti kami. Kalian ingin mendapatkan batu vitalitas jiwa. Namun, metode kalian terlalu rendah. Perkataannya membuat mata yang lain bergerak, dan mereka mengangguk diam-diam. Mereka juga mempercayai kata-kata Chu Basing dan mengira bahwa Lu Ming dan Jin Yuan telah berkolusi untuk menakut-nakuti yang lain dengan sengaja. Mereka ingin menaklukkan musuh tanpa harus bertarung dan mendapatkan batu vitalitas jiwa dengan mudah. Namun, bagaimana ini mungkin? Wajah Jin Yuan muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tujuannya bukanlah untuk menakut-nakuti pihak lain. Dia melakukan ini dengan sengaja. Jika Lu Ming bertemu Chu Basing, dia bisa memaksa mereka untuk bertarung. Dia takut Chu Basing juga akan mengakui kekalahan. Kalau begitu, Chu Basing pasti tidak akan mengaku kalah, kecuali Lu Ming mengaku kalah. Lu Ming melirik Jin Yuan dengan acuh tak acuh. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Jin Yuan. Namun, Lu Ming tidak mau repot-repot menjelaskannya. Jika dia benar-benar bertemu dengan Chu Basing, Lu Ming juga pasti ingin menyingkirkannya. Sebelumnya, Chu Basing telah menyerang Lu Ming saat dia melihatnya. Dia sangat sombong. Di belakang mereka, klan Chu masih ingin membunuh Lu Ming. Hal ini telah membuat Lu Ming marah. Karena itu, Lu Ming juga tetap diam. Dengan cara ini, Chu Basing mengira tebakannya benar, lalu mencibir, penuh ejekan. Lu Ming kembali ke jalurnya dan arena pertarungan menghilang. Namun, Jin Yuan tidak meninggalkan tempat ini. Hanya saja jalan kecil di bawah kakinya telah sedikit menyempit, membuatnya lebih pendek dari yang lain. Ini berarti dia telah kalah. Meskipun demikian, dia masih dapat menyaksikan pertempuran di sini untuk sementara waktu. Setelah Lu Ming dan yang lainnya mundur, dua jalur kecil lainnya memanjang dan bertemu di udara, membentuk lingkaran pertempuran. Kali ini, salah satunya adalah kamu Han. Adapun orang satunya, dia adalah pemuda berkulit binatang dari Wisma 9 Raja Surgawi Absolut. Asyik, sosok Yuhan berkedip saat ia bergegas ke panggung pertarungan. Ia menatap pemuda yang mengenakan kulit binatang dengan mata berapi-api dan berkata, "Nak, maju dan bertarung." Saya mengaku kalah. Pemuda berbulu itu menggelengkan kepalanya dan mengakui kekalahan.
Kalau saja dia bertemu orang lain, dia mungkin masih akan melawan mereka untuk melatih dirinya. Namun, saat dia bertemu dengan Mu Han, dia langsung mengakui kekalahan. Di luar istana, bahkan Chu Baxing pun tidak sebanding dengan Yu Han. Baru setelah Si Ji bergabung dengan Chu Baxing, mereka berhasil menghentikan Yu Han. Jika dia bertarung denganmu, dia akan mati. Mengapa dia harus bertarung lagi? Dasar sampah, kau bahkan tidak berani bertarung. Yu Han mendengus dingin, sedikit tidak senang. Dia masih ingin membunuh kesayangan surga dan melahap jiwanya. Pemuda yang memakai kulit binatang itu mengaku kalah. Jalan kecil di bawah kakinya menyusut kembali ke ketinggian yang sama dengan emas batangan. Kamu juga telah mundur. Setelah itu, dua jalan kecil lainnya bertemu. Kali ini, salah satu di antara mereka adalah Chu Baxing, dan yang satu lagi adalah kesayangan surga lainnya dari Istana Raja Surgawi 9 Pedang. Saya mengaku kalah, pemuda itu melirik Chu Baxing dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai kesayangan surga dari Nine Blades Heavenly King Mansion, dia telah bertarung dengan Chu Baxing lebih dari sekali dan tahu betapa kuatnya dia. Sebelumnya, Chu Baxing telah ditekan oleh Yu Han karena dia ditahan oleh Yu Han. Terlebih lagi, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Chu Baxing mungkin tidak akan kalah, jadi dia langsung mengakui kekalahan. Ekspresi Chu Baxing tidak berubah. Jelas bahwa dia sudah tahu bahwa lawannya akan mengakui kekalahan. Kemudian, pertempuran kelima dimulai. Kali ini giliran Su Yan dari kediaman Raja Surgawi 9 Absolut dan Si Ji dari kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Kebetulan sekali, mereka berdua pernah bertarung di luar istana sebelumnya, dan tidak ada pemenangnya. Sekarang, mereka bertemu lagi. Tubuh Si Ji berkedip dan dia muncul di panggung pertarungan. Tatapannya sangat tajam, dan ada kilatan cahaya pedang di matanya. Dia menatap Su Yan dan berkata, Su Yan, apakah kamu berani bertarung hidup dan mati? Mengapa aku tidak melakukannya? Su Yan melangkah keluar dan mendarat di arena pertarungan. Seketika, perisai cahaya menutupi arena pertarungan. Baiklah, Su Yan. Aku akan menginjak mayatmu dan menerobos ke alam Raja Dewa. Niat bertarung Si Ji melambung tinggi. Itulah yang ingin kukatakan. Setelah aku membunuhmu dan meninggalkan kota kuno Star Moon, aku akan bisa menerobos ke alam Raja Dewa. Su Yan juga berbicara. Basis kultivasi mereka berada di alam setengah langkah Raja Dewa dan mereka telah berada di sana cukup lama. Namun, tidak mudah untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Persyaratannya sangat tinggi. Hanya dengan menjalani pertarungan hidup dan mati serta latihan intensif, merekalah yang dapat maju lebih cepat. Kali ini, dengan Yu Han, Chu Baxing, Su Yan, Si Ji, dan yang lainnya di sekitar, mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan batu vitalitas jiwa kehidupan. Namun, mereka tidak langsung menyerah. Sebaliknya, mereka memilih untuk bertarung untuk melatih diri. Tentu saja, jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak perlu bertarung, karena itu sama saja dengan mengundang kematian. Misalnya, Su Yan dan Si Ji memiliki kekuatan yang sama, jadi jika mereka bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, orang yang selamat akan benar-benar mampu maju dan menyelesaikan transformasi. Itulah sebabnya mereka memilih bertarung sampai mati. Ayo mulai. Semangat pembentukan diumumkan. Ledakan, ledakan. Begitu roh formasi selesai berbicara, keduanya meledak, berubah menjadi dua cahaya pelangi dan bertabrakan bersama. Teknik pedang Si Ji tak tertandingi, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Ia menebas cahaya pedang yang mengerikan. Adapun Su Yan, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi batu. Dia mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulannya seperti gunung dewa kuno. Itu sangat ganas dan kuat. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit dan sulit menentukan siapa pemenangnya. Dibandingkan ketika mereka berada di istana, ini bahkan lebih intens dan brutal. Ini karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar bagi kedua belah pihak. Hanya dengan membunuh lawan, seseorang dapat bertahan hidup. Keduanya bertarung dengan sengit dan pada akhirnya, mereka berdua berlumuran darah dan terluka parah. Bab 3052, Pertarungan Luming dengan Chu Baxing. Su Yan dan Si Ji saling bertukar ratusan pukulan. Mereka bermandikan darah dan bertarung dengan gila-gilaan. Keduanya terluka parah, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keyakinan dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Saat ini,
mereka hanya punya satu tujuan, yaitu saling membunuh. Yang kalah akan mati. Pemenangnya mungkin dapat mencapai transformasi. Ledakan. Keduanya kembali beradu. Siji menebaskan bilah-bilah cahaya pedang yang berbenturan dengan energi tinju Suyan. Arena pertarungan berguncang, dan energinya meluap. Tepat pada saat ini, tubuh Suyan bergetar seolah-olah dia tidak mampu menahan serangan itu, dan kekuatan di balik tinjunya runtuh. Mata Siji berbinar saat dia mengangkat pedangnya dan menyerang. Aduh! Pedang Siji menebas tubuh Suyan, menyebabkan baju besi batu di tubuh Suyan terbelah. Energi pedang juga menembus tulang-tulangnya. Namun pada akhirnya, Suyan tetap mempertahankannya. Tidak bagus. Pada saat itu, ekspresi Siji berubah. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Suyan tiba-tiba melontarkan pukulan yang mengerikan, kekuatan tinjunya melesat keluar dan mendarat di tubuh Siji. Tubuh Siji langsung tertusuk, dan sebuah lubang besar muncul di tubuhnya. Siji memuntahkan seteguk besar darah saat tubuhnya terpental. Dia jatuh ke panggung pertarungan dan tidak bisa bergerak. Suyan juga memuntahkan darah. Namun, lukanya jauh lebih ringan daripada Siji. Baru saja, dia sengaja memperlihatkan kelemahannya agar Siji bisa menebasnya. Ini juga karena dia telah melakukan ini. Orang biasa tidak akan berani melakukan ini, karena pertahanan Suyan sangat kuat. Pada akhirnya, dia harus membayar harga dengan terluka parah untuk mengalahkan Siji sepenuhnya. Degup, degup, Suyan menyeret tubuhnya yang berlumuran darah saat dia berjalan menuju Siji. Setiap kali dia melangkah, dia meninggalkan jejak kaki di tanah. Hahaha, ini hebat, ini pertarungan hebat. Pada saat itu, Siji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berjuang untuk bangun. Dia menatap Suyan dan berkata, pertempuran ini menyenangkan. Sayangnya, aku kalah. Jika aku kalah, aku akan mati. Ayo, beri aku kematian yang cepat. Anda adalah lawan yang patut dihormati. Beristirahatlah dengan tenang. Saat Suyan berbicara, auranya meledak keluar, dan energi tinju seperti gunung melesat ke arah Siji. Saat energi tinju itu menghancurkan, tubuh Siji hancur total dan jiwanya hancur. Siji telah jatuh. Tidak semua orang takut mati. Sejak Siji melangkah ke panggung pertarungan, dia sudah mempersiapkan diri untuk dibunuh. Semoga perjalananmu aman. Suyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian menarik kembali auranya. Dia tidak tahan lagi dan duduk di tanah. Dia mengeluarkan peluru dan menelannya. Meskipun Suyan terluka parah dalam pertempuran ini, Luming merasa bahwa Suyan mungkin dapat menerobos ke tahap Raja Dewa segera setelah pertempuran ini. Jalan kecil Siji menghilang, dan panggung pertarungan pun menghilang. Suyan duduk bersila di jalannya sendiri. Babak pertama telah berakhir. Dari 10 orang jenius, hanya 5 yang tersisa. Dari 5 lainnya, 2 tewas dan 3 mengaku kalah. Kalian berlima juga akan bertarung secara acak. Roh formasi memandang Luming dan yang lainnya. Aku menyerah. Pada saat ini, Suyan berbicara. Dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Terlebih lagi, dia sudah cukup mendapatkan apa yang diperolehnya dari pertempuran tadi. Dia tidak perlu lagi melanjutkan pertempuran. Baiklah, aku akan mengizinkanmu menyerah. Tinggal 4 orang lagi. Semangat pembentukan berkata, 4 orang yang tersisa adalah Luming, Chu Baxing, Yuhan, dan seorang jenius dari Abyssal Heavenly King Manor. Tatapan mata keempat orang itu bertemu, dan percikan api beterbangan. Terutama Chu Baxing dan Yuhan yang dipenuhi dengan hasrat kuat untuk bertarung. Di mata Chu Baxing, lawan terberatnya adalah Yuhan. Sebelumnya, dia telah sepenuhnya ditekan oleh Yuhan di luar istana. Namun, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Kalau tidak, dia mungkin bisa melawan Yuhan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan selamat. Pada saat ini, roh formasi melambaikan tangannya, dan 2 jalan dengan cepat memanjang dan bertemu bersama, membentuk panggung pertempuran. Luming, Chu berenang. Kedua jalan itu adalah Luming dan Chu Baxing. Ledakan. Chu Baxing melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Hahaha, nak, akhirnya aku bertemu denganmu. Ayo, jika kau punya nyali, maju dan lawan aku. Chu Baxing tertawa. Kau tidak menyerah? Luming bertanya. Menyerah? Hahaha, sungguh lelucon, jangan gunakan cara bodoh seperti itu untuk menakutiku.
Aku tidak takut. Chu Basing tertawa. Dia selalu berpikir bahwa Jin Yuan sengaja menyerah, dan dia berkolusi dengan Lu Ming untuk menakut-nakuti mereka. Lagi pula, bahkan jika Lu Ming memiliki beberapa kemampuan, apa yang perlu ditakutkannya? Yang lain menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mereka penasaran bagaimana Lu Ming akan turun dari panggung dalam situasi seperti itu. Menurut mereka, Lu Ming sedang menggali kuburnya sendiri. Jika dia bertarung, dia akan kehilangan nyawanya saat menghadapi Chu Baxing. Jika tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan. Sangat bagus. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dalam sekejap, dia muncul di arena pertarungan. Dia benar-benar menerima tantangan itu. Yu Han, Su Yan, dan yang lainnya tercengang. Jelas, ini di luar dugaan mereka. Mereka tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani menerima tantangan itu. Menurut pendapat mereka, Lu Ming tidak bisa menakuti Chu Baxing dan kemungkinan besar akan mengakui kekalahan. Anak ini, apakah dia benar-benar punya kekuatan? Pikiran yang sama terlintas dalam benak setiap orang. Hanya mata Jin Yuan yang berbinar dingin. Inilah yang diinginkannya. Tidak peduli siapa yang kalah dalam pertarungan hidup dan mati antara Lu Ming dan Chu Baxing, dia akan senang. Tentu saja, dia masih berharap Lu Ming terbunuh karena Lu Ming telah membunuh seorang jenius dari keluarga Jin. Kamu punya nyali. Chu Baxing menyipitkan matanya. Jelas, Lu Ming menerima tantangan itu di luar dugaannya. Dia mengira Lu Ming akan mengaku kalah. Ketika Lu Ming melangkah ke ring pertarungan, sebuah perisai cahaya muncul di sekeliling ring pertarungan dan menutupinya. Ayo mulai. Semangat pembentukan diumumkan. Membunuh. Begitu roh formasi selesai berbicara, Chu Baxing bergerak. Baju zirahnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tombak melesat keluar, menusuk ke arah Lu Ming dengan ketajaman yang tak tertandingi. Hancurkan langit. Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipatnya dan menggunakan jurus penembus udara. Ia juga menusuk dengan tombaknya. Seberkas cahaya tombak bertabrakan dengan serangan Chu Baxing. Seolah-olah dua meteor bertabrakan, meletus dengan gelombang energi yang tiba-tiba. Kamu juga menggunakan tombak. Coba aku lihat apa yang bisa kamu lakukan. Pukulan 15 ton. Chu Baxing melangkah maju dengan aura seperti gunung. Kekuatan surgawinya meletus seperti gunung berapi, membumbung tinggi ke langit. Auranya sangat kuat. Ledakan. Dia menyerang dengan tombaknya. Cahaya tombak yang besar menutupi arena pertarungan dan menekan ke arah Lu Ming. Jurus ini beberapa kali lebih kuat dari jurus sebelumnya. Jika para jenius lainnya tidak membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, bahkan Raja Dewa setengah langkah pun akan terbunuh oleh jurus ini. Banyak orang menatap Lu Ming, ingin melihat bagaimana dia akan bertahan terhadap gerakan ini dengan kultivasi Dewa Surgawi tingkat kelimanya. Mengaum. Dengan suara gemuruh, tubuh Lu Ming membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau yang tingginya ratusan meter. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjangnya. Tombak itu juga sangat besar, dan bertabrakan dengan cahaya tombak Chu Baxing.